Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di sini podcast Les Bumi PC Kencong, yang mana pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Riyadi Ngasiran selaku Ketua Les Bumi PWNU Jatim. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ini kami perkenalkan, kami dari PC Les Bumi Kencong. Ya. Ini salah satu ikhtiar kami di PC Les Bumi Kencong. Ini biasanya mengadakan rutinitas podcast dengan berbagai tema random yang Ya. susun tiap bulannya. Mohon nanti kami juga butuh arahan dari panjenengan, karena kami bagaimanapun juga bagian dari keluarga besar Ya. Les Bumi PWNU Jatim. Ya. Mungkin ada sepatah dua patah kata dulu untuk kami sebagai pesan pengantar buat kami. Terima kasih. Saya sangat appreciate ya terhadap kabar-kabar dari Les Bumi Kencong. Kencang. Ini PT Kencong ini yang membuat salah satu terobosan untuk media kepentingan banyak orang yang sekarang kan ya dengan podcast itu. Saya kira ini memang bagian dari tugas kita untuk menjawab tantangan zaman, karena kebutuhan kekinian, kebutuhan milenial yang kebetulan juga mungkin nanti bisa diarahkan ke Gen Z ya, generasi yang terkini untuk memahami masalah-masalah kebudayaan. Karena itu saya terima kasih kehadiran juga tadi menyaksikan kegiatan kami yang dalam rangka 100 tahun atau 1 abad Nahdlatul Ulama dalam hitungan miladiyah ini atau Masehi ya, yang meskipun di PWN sendiri banyak kegiatan, tapi kami di Les Bumi mengadakan kegiatan termasuk pameran seni rupa nasional, dan nanti tanggal 10 Januari itu Kenduren Sastra. Itu tetap dalam kaitan 100 tahun Nahdlatul Ulama. Karena itu kalau ada terobosan dari Les Bumi PC Kencong, saya kira ini yang cukup membahagiakan bagi kami. Oke. Mohon restu dan juga arahannya ke depan, karena kami juga di PC Les Bumi Kencong masih baru memulai. Iya. Mungkin ini sedikit bocoran buat teman-teman pemirsa, terutama semua yang menyaksikan podcast ini. Ya. Kita butuh informasi selaku PC ini tentang orientasi PW Les Bumi NU Jatim ke depan. Mungkin kan karena sudah pernah melalui rakar atau itu, jadi kami di bawah juga bisa menyerap informasi. Ya, jadi kami di Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia PWNU Jawa Timur pada saat rapat kerja di Pondok Pesantren Nurul Jadid Python itu tahun 2024 ya, akhir tahun. Pertama-tama memang ada tugas khusus untuk menggait dan merangkul generasi Z. Nah, karena itu aktivitas-aktivitas seperti pameran seni rupa, sastra itu agak dikurangi untuk kemudian memproduksi konten-konten kreatif. Nah, ini konten kreatif dalam bentuk apa? Ini yang saya kira medium itu dimanfaatkan. Nanti isinya itu bisa diisi soal macam-macam. Bisa soal sejarah atau jejak-jejak NU itu, tapi dengan penampilan atau informasi yang cepat dan kemudian bisa diterima oleh generasi Z. Itu yang jadi tugas kami, sehingga kemudian yang koordinasi untuk masalah sastra, kemudian seni rupa, musik, kami menjadikan satu rangkaian itu sebagai seni pertunjukan. Jadi di teater, karena sastra juga masuk di teater, kemudian di teater itu juga ada propertinya kan seni rupa. Kesatuan-kesatuan itulah yang kemudian bisa nanti kita olah untuk penggarapan di masa depan. Nah, bagi kami untuk Les Bumi itu sebenarnya penekanannya pada aktor-aktor atau seniman-seniman yang mempunyai kreativitas. Karena Les Bumi sendiri tidak bisa
dalam pengertian mengajak semuanya, tetapi memompa bagaimana kreativitas teman-teman yang bergerak di dalam kesenian itu bisa terus kreatif. Artinya tetap berjejaring katanya. Iya, ya. Nah, disinilah yang kemudian diperlukan sinergi dan networking tadi seperti yang saya sampaikan, networking dari berbagai kota untuk menyamakan pada kepentingan yang sama, dakwah dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita bergerak di dalam kebudayaan. Baik itu pemirsa, sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, itu salah satu penyampaian langsung dari Ketua Les Bumi PWNU Jatim. Kesimpulannya adalah sebenarnya kita para penggiat, terutama di struktural Les Bumi, ya, artinya itu tidak bisa berdiri tunggal. Iya. Kemudian cara bagaimana tetap membumikan menyoal seni dan budaya ini harus berjejaring. Iya, iya. Baik, mungkin kita juga butuh argumen, pendapat dari panjenengan. Bagaimana sih sebenarnya kondisi seni dan budaya pada konteks zaman yang sekarang ini? Ya, saya berpendapat gini, karya kesenian atau kalau ekspresi masyarakat terhadap kesenian itu akan terpelihara oleh komunitasnya sendiri. Nah, kalau kemudian itu oleh masyarakat itu sudah tidak dikehendaki, barangkali sudah nggak ada support pendukungnya. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kita. Memang cukup banyak ya, termasuk ini kalau di dekat-dekat ini di Surabaya itu pertunjukan ludruk aja sudah berkurang, sudah jarang dan sulit kita cari untuk setiap waktu ada. Nah, kemudian apalagi bentuk kesenian yang lain ya. Bentuk kesenian artinya ya kita yang, makanya Les Bumi sendiri hanya berpikir untuk memompa kreativitas seperti untuk menjawab tantangan zaman aja. Tantangan zaman. Nah, pemanfaatan media sosial, baik YouTube, kemudian Facebook, Twitter, dan lain-lain itu saya kira perlu kita manfaatkan karena untuk memperkenalkan karya-karya kesenian. Nah, podcast begini ini kan sebenarnya untuk merangsang kreativitas ya. Sebagai wasilah. Sebagai wasilah untuk merangsang kreativitas teman-teman seniman. Karena yang menjaga kebudayaan sebenarnya kan orang-orang kreatif ya, orang-orang seniman itu. Dan itu seperti yang dikatakan Profesor Ali Maskan tadi kan tidak banyak yang seniman ya. Artinya seniman memang orang yang terus berpikir kreatif, dan itu kalau dalam istilah ini termasuk minoritas kreatif. Tapi dia mempunyai pemikiran yang berbeda dengan masyarakat awam gitu. Makanya kalau Les Bumi sendiri sebenarnya penekanannya pada bagaimana karya itu membawa misi transenden, misi nubuah, misi kenabian. Itu yang harus kita kembangkan. Cuman kita tidak serta-merta menampilkan ayat-ayat atau nas-nas Quran atau hadis. Metodenya tetap seni dan tetap seni. Tapi kan substansinya itu kita main di substansi itu harus kita pahami. Izin juga Pak sebagai sebuah komunikasi dan juga koordinasi pada kebutuhannya. Jadi kami melalui rapat PCNU itu diamanahi sebuah, jadi di Kencong itu sempat ada kentrung kalau nggak salah. Jadi itu menjadi beban moral untuk kemudian hari ini entah mau dikenalkan atau dihidupkan kembali. Ini juga kami ikhtiar bareng-bareng karena kami jujur secara fisik bentuk karyanya kami belum benar-benar paham karena keterbatasan, karena hari ini sudah tergerus. Cuma memang ada salah satu tokoh di Kencong itu menjadi saksi sejarah bahwa di Kencong pernah ada. Ini mungkin nanti ke depan mohon arahan, entah nanti kami suang ke jenengan atau via telepon atau pripun, nanti butuh arahan pantau dari jauh. Ya, jadi gini, ini kalau soal kentrung ya. Sebenarnya kentrung itu memang bagian dari kesenian, ekspresi untuk berdakwah. Karena akar dari cerita-cerita di kentrung itu kan
dari Babat, kemudian ada yang dari kisah-kisah. Akarnya juga kisah-kisah Qisasul Anbiya, cuman diadaptasi ke dalam Jawa, kultur Jawa. Nah, inilah kecakapan dan kepandaian para leluhur kita untuk bagaimana menarik perhatian masyarakat itu yang kemudian punya empati terhadap Islam. Mereka kan agamanya dulu kan masih belum secara formal Islam. Benar. Itu. Nah, tapi kemudian kalau ada dulu Sunan Kalijogo mendakwahkan dengan wayang kulit. Ada di generasi berikutnya juga ada wayang prucil, kemudian kentrung. Nah, kentrung penelitian yang sudah dilakukan ada beberapa itu ada di Tuban, kemudian di Bojonegoro sebagian ada, kemudian di Tulungagung. Cuman pelakunya memang agak tidak berkesinambungan untuk generasi sekarang ini yang agak memprihatinkan. Tetapi ada kemasan juga di Sidoarjo itu, Cak Toro itu memainkan kentrung dengan bahasa-bahasa kekinian. Itu yang kontemporer ya? Iya, kontemporer, dan waktunya juga tidak terlalu panjang, bisa 1 jam misalkan, atau bahkan 30 menit yang dikemas untuk satu event atau pertunjukan dalam satu kegiatan gitu. Yes. Nah, punten kemarin dari teman-teman PC Kencong, Yeah. Bumi Kencong, kita keterbatasan ingin belajar dan mencoba ingin menampilkan dipentaskan. Cuma Yeah. kadang kami masih berpikir tentang aturan-aturan atau pakemnya kurang lebih kita kan kurang mengetahui gitu. Gini, yang penting itu kreativitas kita munculkan dulu ya, bahwa kemudian nanti jangan berpikir soal pakem dulu. Menurut saya bagaimana kisah itu dikemas menarik enggak oleh masyarakat situ, sudah itu aja lakukan. Yang baru kemudian kalau ada pakar yang mengoreksi mengkritik, nah itu baru kemudian ada perbaikan-perbaikan. Lebih eksploratif. Ya, jadi lakukan aja dulu. Sebagaimana juga teman-teman yang bergerak di teater atau seni pertunjukan itu nggak usah berpikir soal konsep-konsep dulu, tapi lakukan dulu. Nah, nanti kemudian kan ada terjadi interaksi dari penonton. Oh, nggak begitu, harusnya begini. Nah, nanti menjadi pertimbangan untuk perbaikan-perbaikan berikutnya. Gitu. Itu baik pemirsa, itulah tadi beberapa masukan bincang santai kami dengan Pak Riyadi selaku Ketua PW Les Bumi Jatim. Ini sebenarnya karena kami panjenengan juga dipacu karena masih ada kegiatan di belakang, artinya ada keterbatasan waktu yang mungkin tidak seperti biasanya kami melaksanakan podcast ini. Temanya kita podcast on the road ini ceritanya. Ngapunten karena tadi sama Mas Sayid ada ide spontanitas. Ngapunten dan banyak terima kasih. Mungkin satu terakhir sebagai closing statement dari panjenengan, pesan dan pesan-pesan buat kami terutama di Les Bumi Kencong. Iya, kalau saya membawa misi begini, kalau untuk Les Bumi ke depan, bagaimana kita dalam berkesenian atau berkebudayaan itu kita melakukan proses 2 pencerahan, terutama pertama-tama adalah pencerahan yang sifatnya spiritual, karena kita akan berpedoman bagaimana Rasulullah itu bergerak dan diamanai untuk memperbaiki akhlak. Nah, pencerahan spiritual itu seperti juga yang diajarkan dalam Al-Hikam, itu bagaimana kita mendekatkan pada orang-orang yang mengajak untuk kebaikan, mengajak untuk berdekat dengan Allah. Yang kedua, pencerahan dalam konteks pemikiran. Nah, pemikiran inilah yang harus kita pacu dalam pengertian untuk kebutuhan tantangan-tantangan zaman sekarang. Nah, pencerahan yang kedua ini pencerahan dalam konteks bagaimana kita bisa membaca alam, bagaimana kita membaca fenomena-fenomena masyarakat, dan itu bisa kita implementasikan lewat karya-karya, baik itu karya sastra, seni pertunjukan. Ya, tadi kalau kentrung itu bagian dari seni pertunjukan rakyat ya, yang itu tetap mendapat tempat dalam konteks kekinian. Kalau kita dalam memahami neomodernisme, saya kira semuanya bisa berkembang, semuanya bisa mendapat tempat
tergantung dari bagaimana masyarakat pendukungnya itu memberikan support. Kalau masyarakat pendukungnya sudah tidak memberi support, berarti layak kesenian atau bentuk kesenian atau seni pertunjukan rakyat itu untuk masuk museum. Tetapi kalau sudah masih tetap mendapat dukungan, berarti kreativitas dan daya kerja atau daya juang berkesenian itu harus terus dilakukan. Itu yang penting saya kira, Mas. Baik, terima kasih. Mungkin itu penyampaian terakhir karena memang kita keterbatasan waktu pada kesempatan malam hari ini, podcast malam hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, ngapunten ganggu waktu jenengan. Akhiran dari kami, saya Muhammad Haryono. Akhiran, Allahumma fiqil al-mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.